Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauli Friska Amelia Lubis. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dari mata kuliah metode penelitian. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari metode penelitian. Pengertian metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari bab 1 sampai bab 3. Isi dari bab 1 yaitu bab 1 pendahuluan. Pada tugas saya analisis efisien perbankan syariah. A. Isi dari bab 1. A. Latar belakang. Dengan melihat perkembangan bank syariah di atas, agaknya keinginan umat untuk menjalankan kehidupan bisnis dan transaksinya dalam skala yang lebih luas, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam agaknya sudah memiliki sarana yang tepat. Namun diakui atau tidak, pengetahuan umat tentang bank syariah masih terbatas dan tidak merata. Masih banyak yang tidak mengenal apa itu bank syariah, atau bahkan masih adanya anggapan yang keliru bahwa bank syariah adalah bank konvensional yang berbaju syariah. Yang kedua, B. Rumusan masalah. Apa saja hal yang perlu dipahami dalam perbankan syariah? Yang ketiga, C. Tujuan dan manfaat, yaitu untuk mengetahui tujuan bank syariah. Yang keempat, D. Ruang lingkup penelitian, membahas perbankan syariah pada hal yang lebih efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari bab 2, tinjauan pustaka. Di dalam bab 2 ini kita membuat kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir pada tugas saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis efisien perbankan syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Yang kedua, metode di perbankan syariah. Yang ketiga, ada hukum Islam tentang perbankan syariah. Yang keempat, ada penyelenggaraan bank syariah. Yang kelima, ada terapan bagi hasil di bank syariah. Yang keenam, tujuan adanya bank syariah. Saya akan menjelaskan isi dari bab 3, yaitu yang pertama adalah jenis dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Kartini Kartono mengemukakan penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Hussein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sebab dari suatu gejala, menggambarkan dari masalah dan sebab-sebab yang ada pada suatu lembaga tersebut. B. Sumber data. Menurut saya yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama, sumber data
Sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat kampung Adijaya yang merupakan nasabah bank konvensional. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dan yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku seperti Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi sesuatu pada manusia. Pengumpulan data adalah informasi yang didapati melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi-tekstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebebas-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebiasaan dalam mengatur alur dan waktu. Settingan wawancara. Wawancara semi-terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Nah, yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Yang D, bagian keempat, teknik analisis data. Setelah pengumpulan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data yang Anda perlukan. Analisis data adalah upaya yang dilakukan kampung dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya sebagai satuan yang dapat dikelola. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Ini saya akan menjelaskan isi dari hasil penelitian atau hasil wawancara dan pembahasan. A, yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, gambaran umum tentang Kampung Adijaya. Nah, di sini saya kan sudah membuat skripsi yang memahami bagaimana cara masyarakat memahami perbankan syariah pada Kampung Adijaya, dan saya di sini akan menjelaskan sejarah Kampung Adijaya. Yang pertama, sejarah Kampung Adijaya itu, Kampung Adijaya asal mulanya adalah daerah bukaan transmigrasi asal dari Pulau Jawa pada tahun 1954
yang berada di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Keadaan pada tahun tersebut, Kampung Adijaya masih dalam keadaan hutan belukar, belum berpenghuni. Setelah hutan dibuka pada tahun 1987, masuklah kelompok transmigrasi pertama asal Yogyakarta, yang kemudian disusul transmigrasi di daerah kedua, kemudian daerah Banyumas. Luas wilayah 900,6 hektar. Kampung Adijaya mula-mula terbagi atas 4. Kemudian istilah RK diganti dengan Kebayan 1 sampai dengan 4. Sesudah tahun 1980-an, istilah Kebayan diganti lagi dengan pendusun hingga sekarang, yaitu Dusun 1 adalah Dusun Adiluhur, Dusun 2 Adiluwi, Dusun 3 Adimulyo, Dusun 4 Adinegara. Asal mula Dusun Adiluhur merupakan orang-orang transmigrasi asal Yogyakarta. Dusun Adiluwi adalah orang-orang transmigrasi asal daerah Kedung. Dusun Adimulyo adalah orang-orang transmigrasi asal daerah Solo. Sedangkan Dusun Adinegoro adalah orang-orang transmigrasi asal Bojonegoro. Nama pedusunan dipakai dan disesuaikan dengan nama Kampung Adijaya, yaitu awal kata menggunakan nama Adi. Hal ini sudah merupakan kesepakatan pamong pada masa kepemimpinan kepala kampung pada waktu itu yang dijabat oleh Bapak Paimin HS. Pada tanggal 30 Desember 2002, Kampung Adijaya menambah wilayah pedusunan baru, yaitu Dusun Adi Rejo, yang semula ikut wilayah Bandar Jaya Barat. Hingga saat ini Kampung Adijaya memiliki 5 dusun, yaitu A. Dusun 1 diberi nama Adiluhur, Dusun 2 diberi nama Adilawi, yang ketiga Dusun 3 diberi nama Adimulyo, yang D. Dusun keempat diberi nama Adinegoro, yang kelima maksudnya yang E. Dusun 5 diberi nama Adirejo. Kampung Adijaya di samping memiliki 5 dusun di tiap-tiap pendusunan, terdapat beberapa RT. Jumlah RT di Kampung Adijaya ada 33 RT yang tersebar di masing-masing pendusunan. Kedua, saya akan menjelaskan keadaan demografis Kampung Adijaya. A. Batas wilayah kampung. Letak geografis Kampung Adijaya terletak di antara A. sebelah utara, B. sebelah selatan. Yang sebelah utara itu Kampung Bumimas dan Pancowati, yang sebelah selatan Kelurahan Seputi Agung, dan yang sebelah barat Kampung Bumi Kencana, yang sebelah timur Jaya Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Hukum Jaya. B. Luas wilayah kampung. 1. Pemukiman, luasnya 323 hektar. Yang kedua, pertanian sawah 318 hektar. Yang ketiga, ladang atau tegalan 300 hektar. C. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. 1. Kepala keluarga 1770 kakak. Yang kedua, laki-laki 3281 jiwa. Yang ketiga, perempuan berjumlah 4126. Jadi, jumlah keseluruhan penduduk Kampung Adijaya adalah 7407 jiwa. Ketiga, struktur organisasi Kampung Adijaya. Kampung Adijaya memiliki aparat kampung yang sangat kuat terhadap mobilitas kehidupan sosial masyarakat. Adapun struktur kepengurusan aparat kampung antara lain: yang pertama, kepala kampung, yaitu Ngatino HS. Yang kedua, sekretaris kampung, yaitu Edi Haryanto. Yang ketiga, kepala urusan pemerintah, Insinyur Eko Haryono. Yang keempat, kepala urusan umum, Ahmad Fauzi. Yang kelima, kepala urusan pembangunan, Nanak Soekarna. Yang keenam, kepala urusan Kesra, Sri Lestari. Yang ketujuh, kepala urusan keuangan, Ikke Nurhasanah.
Yang ke-8 Bendahara Kampung Trihayandi. Adapun Kepala Dusun Kampung Adijaya sebagai berikut: 1. Dusun Adiluhur Suparno. Dusun Adiluwi adalah Legino. Dusun Adimulyo adalah Suwarno. Dusun Adinegoro adalah Sugeng Riyadi. Dusun Adirejo adalah Wijainan. B. Pembahasan. 1. Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman perbankan syariah yang ada di daerah Kampung Adijaya, daerah Lampung Tengah. Yang pertama, yang saya akan jelaskan, bank syariah mulai berkembang pada era 90-an dengan diawali oleh Bank Muamalat yang pada saat itu telah memberikan warna baru bagi perbankan di Indonesia. Strategi untuk melakukan pelayanan yang terbaik menjadi satu pilihan bila mana bank syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh dari tahun ke tahun jumlah nasabahnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun masyarakat yang akan menjadikan nasabah dengan memberikan beberapa pengetahuan maupun penawaran yang terbaik yang bisa diberikan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Kampung Adijaya yang mayoritas penduduknya seorang muslim. Hasil wawancara yang dilakukan ke masyarakat memperoleh beberapa pemahaman dari masyarakat, yaitu menurut Bapak Amir yang mempunyai usaha bengkel mengetahui adanya bank syariah, tetapi beliau tidak menabung di bank syariah. Alasan Bapak Amir tidak menabung di bank syariah karena menganggap bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Hanya mungkin istilah-istilah yang digunakan saja yang berbeda. Bapak Amir hanya mengetahui bahwa bank syariah adalah bank Islam dan tidak paham mengenai bank syariah, baik mekanisme maupun sistem operasionalnya. Bapak Amir juga tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah, serta Bapak Amir belum pernah melihat pihak dari bank syariah melakukan promosi ataupun sosialisasi di Kampung Adijaya. Bapak Amir tidak berminat untuk menabung di bank syariah karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank syariah. Nah, jadi Bapak Amir ini tidak tahu apa itu fungsinya bank syariah, apa itu kegunaannya, sama aja sih ya, maksudnya apa ya, kayak jadi bank syariah itu Bapak Amir tidak tahu apa keuntungan yang ada di dalam bank syariah baru serta minimnya informasi mengenai bank syariah. Saat ini Bapak Amir hanya berinteraksi menggunakan bank konvensional karena memang sudah lama menjadi nasabah bank tersebut. Jadi Bapak Amir ini adalah dimana narasumber yang saya wawancara yang tidak pernah memakai bank syariah. Jadi ya gitu, Bapak Amir ini tidak pernah memakai bank syariah karena dia tidak tahu kegunaannya dan sering sekali menggunakan bank konvensional. Jadi itulah, saya akan menjelaskan dari bab kelima tentang penutupan. Kesimpulan. Saya menjelaskan kesimpulan dari sekian banyak skripsi saya, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adijaya, yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah, bahkan ada yang sama sekali tidak tahu bank syariah itu apa. Makanya kebanyakan masyarakat Kampung Adijaya menggunakan bank konvensional karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa-jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi. Nah, itulah
Sekian dari kesimpulan saya. Itulah sekian dari isi-isi dan penjelasan metode penelitian saya dari isi bab 1 sampai bab 5 yang berisi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Saya sudah menjelaskannya di video ini. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Nah, yang kedua, dokumentasi.